Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Bu Indri. Bu Indri adalah peternak kelinci yang tergolong sukses ya, teman-teman. Jadi sudah panen beberapa kali. Yuk kita langsung ngobrol saja dengan Bu Indri. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum like, di like dulu, di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat channel Kelinci Picture update video teman-teman tidak ketinggalan. Yuk langsung aja yuk. Kali Bu sinten Bu? Indri. Alamatnya pun di Bu? Wonten Nepen, Candi Binangun, Kelurahan Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Beternak kelinci pun saking kapan ini? Sebenarnya sudah sejak anak saya kecil SD tadi 1996, 7 tahun, berarti sekitar 20 tahun yang lalu sudah pernah pelihara. Tapi waktu itu kelinci lokal. Sebenarnya niatnya bukan untuk beternak, itu karena anak saya yang suka hewan gitu ya, kemudian pengen pelihara kelinci, terus beli kelinci, terus beranak pinak. Waktu itu juga sampai dijual ke bakul sate, karena waktu itu belum ada kemitraan kelinci seperti sekarang ini. Jadi sampai beranak pinak, kemudian sampai jual-jual juga. Kemudian berakhir itu erupsi Merapi 2010, karena kena abu dari Merapi itu ya, kemudian pada sakit, pada mati, kemudian berhenti beternak, kemudian mulai lagi beternak kelinci itu 2019 mulai lagi. Masih pribadi, jadi belum ikut kemitraan. Waktu itu kelinci Rex sama Haikul itu. Kemudian saya buka-buka di YouTube, lihatlah kemitraan Kaliabu itu. Kemudian saya tanya-tanya kepada ownernya, minta pertimbangan sama anak-anak, sama suami di ACC. Akhirnya gabung seperti itu. Tahun berapa berarti gabungnya? 2022, bulan Maret, 26 Maret 2022. Yang diternak sekarang kelincinya apa Bu? Haila, Haikul, kemudian ada tambahan belum lama Eniset sama Rex. Total berapa indukan ini Bu? Kalau sekarang tinggal 10 indukan. Sudah panen berapa kali Bu? Ini yang terhitung 5 kali. Kalau yang nggak terhitung itu karena cuma sedikit-sedikit, jadi nggak saya hitung. Pakannya nopo mawon Bu? Pakannya hijauan, kemudian yang makanan pokok pelet, kemudian kalau ada buah-buahan di kebun, misalnya kates atau pisang juga dikasihkan untuk camilan. Kalau untuk kendalanya dalam beternak kelinci apa saja Bu? Kendalanya banyak, penyakit, mulai dari penyakit seperti kembung, diare, kemudian skabies, sorhok, seperti itu. Kemudian kelinci stres juga ya. Kendala yang lain itu kalau ada indukan yang beranak tapi lahirnya di luar kota. Hambatan yang lainnya juga seperti indukan yang nggak mau menyusui, seperti itu. Kalau untuk kembung biasanya dikasih obat nopo? Kembung saya kasihnya sejenis Promax gitu ya. Kalau untuk skabies Saya pakainya yang injeksi Vormectin, kemudian yang dioles sediaan yang mengandung sulfur, dan sediaan yang mengandung asam ya, misalnya kayak Sabda 4 itu kan isinya sulfur sama asam asetat, asam salisilat. Kemudian ada juga yang kalau misalnya itu habis
ada yang membuat sendiri, jadi kombinasi antara sulfur, kemudian oleum kokos atau minyak goreng, kemudian NaCl ya, NaCl, garam dapur sebagai antiseptik. Basisnya minyak goreng, oleum kokos. Penyakit yang paling mematikan gitu di sini apa, Bu? Diare. Diare berapa hari tidak sembuh gitu, mati atau gimana? Mati ya. Diare soalnya kadang-kadang kalau diobati itu kadang-kadang dia nggak mau buka mulut seperti itu, kemudian nggak mau makan. Sebenarnya kalau penanganannya dari awal itu bisa tertolong, tapi kan kadang kita nggak mungkin 24 jam di kandang ya, jadi kalau diare malam juga kita pas nggak di kandang nggak ngerti pagi kok fesesnya sudah banyak di bawah, dia sudah posisi lemas. Kalau sudah sampai posisi lemas, harapannya tipis untuk sehat. Kalau misalkan ada kendala yang induknya tidak menyusui gitu, Bu, solusinya biasanya gimana? Kalau induknya yang nggak mau menyusui, kalau dia melahirkannya sendiri itu kemungkinan tipis ya, karena usia masih berapa hari kan dikasih susu formula pakai spet ditetesi itu juga masih susah, belum tentu mau buka mulut. Makanya solusinya itu saya kalau ngawinkan bukan hanya seekor aja, tapi beberapa ekor, misalnya 5 ekor atau 3 ekor atau berapa, sehingga misalnya kan dengan seperti itu nanti HPL-nya selisih tipis ya. Jadi misalnya ada indukan yang nggak mau menyusui, kita titipkan ke indukan yang lain, seperti itu. Kalau untuk stres biasanya penyebabnya apa, Bu? Stres itu bisa karena overhandling, kemudian pindah kandang, kemudian suara bising. Di sini kan ada beberapa kelinci gitu ya. Iya. Untuk daya tahan yang paling bagus itu kelinci jenis apa, Bu? Rex. Lebih tahan dari skabies ya? Kalau skabies sama. Skabies sama. Cuma dia tahan dari diare, tahan dari kembung, tahan dari stres. Ya. Kemudian nafsu makannya juga jauh lebih baik. Tidak mudah, fesesnya tidak mudah lembek. Misalnya saya bandingkan dengan yang Haila Haikul seperti itu. Ketika Haila Haikul saya memberi hijauannya lebih, itu mereka fesesnya lembek, walaupun hijauan itu sudah dilayukan dulu, tapi tidak seperti itu dengan Rex. Rex itu diberi hijauan seberapapun dia fesesnya nggak lembek, apalagi diare gitu ya, jarang banget. Bahkan belum pernah nemui Rex kok sampai diare, itu belum pernah. Kalau untuk hijauan yang dipakai no pemawon, Bu, biasanya? Hijauan yang saya pakai yang saya tanam di sekitar kandang ya, ada daun pisang, kemudian daun singkong, kemudian saya nanam juga Trichantera gigante, nanam juga indigo vera, kemudian ada juga kaliandra merah, juga daun empon-empon ya, seperti daun kunyit, kemudian daun kunci, daun kencur. Kalau yang empon-empon bukan hanya daunnya saja yang saya kasihkan, tapi juga empon-emponnya. Jadi ada kunir, ada kencur, gitu saya kasihkan. Yang belum pernah saya nyoba kasihkan itu protowali yang belum saya kasihkan. Tapi kalau daun protowali saya sering kasihkan. Nggak kepahitan itu? Enggak. Sama kan, daun pepaya itu kan juga pahit juga kan, tapi dia juga mau. Jadi kan juga dengan daun protowali. Bukan hanya itu ya, saya ini lagi uji coba ngasihkan daun pandan wangi itu. Sudah ada 2 bulan ini, tapi enggak tiap hari sih, paling cuma seminggu sekali.
itu mau juga, dan itu menguntungkan karena apa, baunya kan harum ya, otomatis kalau daun pandan itu jadi kandangnya juga bau-bau wangi. nggak pesing gitu ya, ngurangi pesing lah ya seperti itu. Tapi daun pandan yang muda, karena daun pandan yang tua itu kadang-kadang ada durinya di baliknya seperti itu. Kalau untuk hijauan Ya, itu diberikan berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau gimana? hijauan saya maksimal seminggu 3 kali Kalau untuk makan peletnya sendiri ya, itu diberikan berapa kali sehari? 2 kali pagi sama malam. Untuk takarannya gimana? Takarannya pagi 100, malam 100, maksudnya 100 gram jadi 1 ons gitu ya. Tapi kalau malam masih saya tambah, yaitu ada hijauan, kemudian tambah karbo juga. Jadi karbonya bisa dari ubi, bisa dari singkong, bisa dari pisang. Misalnya untuk kita pakai yang pisang murah ya. Kalau di Ciater itu namanya pisang Raja Bandung ya, itu kan murah banget. Kalau di sini namanya pisang uter. Kalau dihitung-hitung Ya. itu ternak kelinci itu masih menguntungkan atau tidak toh Bu? Kalau kita jualnya ke bakul sate, maksud saya Dagingan gitu. dagingan dengan harga kiloan gitu, tipis banget, bahkan mungkin rugi ya, nggak ada untung ya. Kita beruntungnya itu ikut kemitraan ya, jadi saya ikut kemitraan Blok Terwelu Kaliabu. Nah alhamdulillah kita rutin diambil ya, jadi ada profitnya lah. Kalau nggak ada profitnya sudah berhenti dari dulu. Berarti masih menguntungkan gitu nggih? Menguntungkan sekali, karena seperti kemarin ya, saya itu pengeluaran untuk pakan ya selama 5 bulan. 5 bulan itu pakan saya sudah keluar 7 juta, katakanlah 7 juta ya, 7 juta sekian, 7.200.000. Waktu belum diambil Kaliabu itu saya masih anu banget ya, masih jauh dari pakan ya, sama sekali belum menutup. Alhamdulillah dari Kaliabu kemarin ngambil ya, jadi ya jelas ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan sudah gulung tikar dari dulu. Induknya Ya, kawin itu ya. biasanya waktu yang tepat itu waktu jam berapa Bu? Sebenarnya malam juga bisa ya. Saya sih intinya ketika cuaca tidak panas, malam juga bisa. Tapi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, itu ternyata si pejantan itu lebih agresif ketika pagi hari. Saya habis subuh itu, pada subuh itu lagi agresifnya si pejantan. Kalau untuk pejantan sendiri Ya. sehari kuat ngawin berapa indukan Bu? 2 kali sudah nggak anu ya, sudah kurang agresif. Jadi saya akali, misalnya mau ditarget sehari ngawinkan 2, berarti antara mengawinkan yang indukan pertama dengan yang kedua dikasih jeda berapa menit, setengah jam atau 1/4 jam. Perbandingan satu jantan berapa induk ini Bu? 8 betina 1 jantan Kalau untuk nyapihnya ya. itu usia berapa Bu paling bagus? Aturan baku paling bagus saya nggak tahu sih, saya cuma lihat sikonnya si anak ya, yang diterapkan di kandang saya belum tentu bisa diterapkan di kandang lain, belum tentu cocok diterapkan di kandang lain. Kalau di kandang saya usia 1 bulan, anakan usia 1 bulan itu indukan saya kawinkan, kemudian setelah dikawinkan nggak saya langsung pisah, tapi masih dimasukkan ke kandang yang tadi ada anakannya itu selama 2 minggu. Berarti kan umur anakan 1,5 ya, setelah umur anakan 1,5 baru saya pisah. Jadi di sapi atau dipisah itu anakan umur 1,5 bulan dan indukan hamil 1,5 bulan ya, kemudian indukan di kandang sendiri, berarti tinggal nunggu 2 minggu lagi kemudian melahirkan. Kalau di wilayah sini itu termasuk dingin atau panas ini Bu? Sedang Sedang. ya.
Kalau untuk Haila, cemongnya keluar atau pudar juga? Cemongnya pudar tapi nggak banget. Tapi ketika awal-awal itu ya cemongnya hitam, lama-lama pudar. Kecuali yang di hidung gitu ya, yang ketara banget pudarnya yang di telinga. Biasanya bertahan berapa lama? 1 bulan sudah mulai pudar. Mungkin kalau Bu Indri punya target untuk beternak kelinci ini, mungkin punya target berapa indukan itu, Bu? Saya berusaha maksimal 50 indukan. Karena misalnya 50 indukan sebenarnya kita bisa ngatur waktu panennya ya. Jadi misalnya minggu pertama ngawinkan 20 indukan, minggu kedua ngawinkan 10 indukan, minggu ketiga ngawinkan 10 indukan, minggu keempat ngawinkan 10 indukan. Kan berarti kita waktu panennya nggak nunggu lama-lama, sudah panen berikutnya seperti itu. Tapi dengan syarat dari owner lancar ngambilnya. Bu Indri lebih suka kelinci yang mana ini kalau dilihat dari hasilnya? Ya tentu lebih suka Haila ya, karena harganya lebih tinggi. Kalau untuk kandang tingkat gitu Bu Indri, Iya. itu sebenarnya pengaruh atau tidak terhadap kesehatan kelinci? Itu sebenarnya enggak, itu pengaruhnya cuma kita agak kesulitan membersihkannya ya. Memantaunya lebih gampang yang kandang tidak tingkat. Memantau kelincinya, kemudian membersihkan kandangnya, itu lebih gampang yang tidak tingkat. Kalau untuk rumah kandang, itu lebih baik rumah kandang tertutup atau terbuka? Saya menyukai terbuka karena sirkulasi udaranya tentu lebih terjamin ya. Kemudian bau urinnya itu juga nggak terlalu menyengat. Dulu udah pernah nyoba yang tertutup, Bu? Belum pernah. Rumah kandang itu menurut Bu Indri itu lebih bagus yang di plester atau masih pakai tanah gitu, Bu Indri? Saya menyukai yang tanah. Karena kalau di plester memang ya kelihatan lebih rapi, lebih bersih seperti itu ya. Tapi bau urinnya sepengamatan saya itu lebih menyengat, karena plester kan nggak bisa menyerap urin ya. Sedangkan kalau misalnya tanah, walaupun bawahnya kita kasih penampungan gitu ya, kan kelinci kalau pipis kan nggak mesti urinnya jatuh tegak lurus gitu ya, kadang-kadang ke samping sehingga melampaui tampungan, kan otomatis juga jatuh di luar yang kita harapkan. Nah kalau jatuhnya ke tanah kan sifat tanah bisa menetralisir, jadi nggak bau. Kalaupun bau nggak banget lah. Kalau untuk pemanfaatan kotorannya, Bu, selama ini buat apa gitu? Selama ini saya pakai untuk pupuk tanaman sendiri ya. Ada pisang, ada seperti tadi hijauan pakan ternaknya, indigover, tricantera dan lain-lain. Kemudian sebagian saya bawa ke sawah untuk pupuk di sawah, seperti itu. Belum sempat dijual ini berarti? Sebenarnya aku pengen, cuma waktunya yang belum bisa. Kalau untuk pemanfaatan urin kelincinya sudah atau belum, Bu? Pemanfaatan urin sama dengan pemanfaatan kotorannya untuk pupuk tanaman. Belum berakhir ya Bu Indri, mungkin ada pesan-pesan buat para calon peternak kelinci, Bu Indri? Sebenarnya peternak kelinci itu gampang-gampang susah, tapi saya kira bukan hanya ternak kelinci aja yang gampang-gampang susah, semua pasti ada hambatannya. Kemudian ya semangat itu harus ya, semua usaha lah pasti ada hambatannya, tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau untuk ternak kelinci kita nggak bisa yang ngurusinya gerusah-gerusu, itu nggak bisa ngurusi kelinci kok kita memperlakukannya seperti ngurusi ayam misalnya, itu nggak bisa. Kelinci itu kita harus tenang, kemudian
sabar tentu ya, sabar tentu. Kemudian ya dengan lembut gitu ya, nggak bisa kasar, karena kalau kita kasar kelinci dia stres seperti itu. Jadi dia butuh yang lembut gitu, tahan uji lah yang jelas ya, karena kelinci itu gampang susah ya, gampang hidup ya, gampang mati juga, seperti itu. Jadi kita mentalnya harus kuat. Begitu saja ya teman-teman untuk konten kali ini bersama Bu Indri. Semoga teman-teman yang mau beternak kelinci itu nanti akan sukses seperti Bu Indri ya Bu. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum like, di like dulu, di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat channel Kelinci Picture update video teman-teman tidak ketinggalan. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.